Linda. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Ani dan selamat pagi Pak Budi. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk mempresentasikan perangkat pembelajaran yang akan saya presentasikan hari ini, yaitu dari rencana aksi yang keempat, Bapak Ibu. Di sini saya akan coba tampilkan. Baik, Bapak Ibu, ini adalah perangkat pembelajaran yang akan saya presentasikan hari ini. Di urutan pertama, saya akan mempresentasikan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Di sini saya mengambil kompetensi dasar dan indikator pencapaian di bab 3, yaitu tentang menganalisis fungsi kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan indikatornya adalah menganalisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara itu sendiri. Nah, di tujuan pembelajarannya, itu di pertemuan pertama, setelah mengamati tayangan PPT, peserta didik dapat menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik. Nah, di selanjutnya, di psikomotoriknya atau keterampilan, saya mengambil KD 4.3, yaitu tentang mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, indikatornya itu menyimpulkan hasil analisis kerja kelompok. Nah, di pertemuan kedua, maka tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menilai kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rasa penuh tanggung jawab dan objektif, seperti itu. Nah, ini materinya ada 2 poin. Pendekatannya saya menggunakan saintifik berbasis TPACK, metodenya saya ceramah, tanya jawab, permainan, penugasan, kerja kelompok, dan diskusi. Modelnya saya menggunakan problem based learning dengan pengembangan make a match, seperti itu. Media yang saya gunakan, bahan tayang PowerPoint, EduSandi online, sama video yel-yel motivasi untuk anak-anak. Alat dan bahannya saya menggunakan laptop, proyektor, handphone Android, smartphone, speaker, papan tulis, spidol, penghapus ATK, dan absensi. Nah, ini sumber belajar yang saya gunakan, ada buku dari Kemdikbud, ada buku pegangan siswa, ada bahan ajar yang saya buat, resume untuk materi ini khusus, dan ada LKPD serta data PT. Nah, ini di pendahuluan saya di orientasi, yaitu anak-anak menghayati dan mengamalkan perilaku yang beriman, ini termasuk PPK. Terus mengecek kehadiran, ini juga termasuk kepada PPK disiplin. Terus pada kegiatan apersepsi, saya menaikkan PowerPoint, mohon maaf, dan ini sudah terintegrasi dengan ICT. Di motivasi, saya juga memberikan video yel-yel melalui YouTube, dan ini termasuk ke dalam integrasi ICT dan TPACK juga. Di dalam pemberian acuan, saya melakukan literasi dan terintegrasi dengan TPACK juga, dan saya melakukan tanya jawab seperti itu. Nah, di Sintak PBL, saya melakukan literasi, komunikasi, collaboration, and critical thinking. Di poin pertama, di sini ada analisis, saya mengacu kepada C4 atau HOTS itu sendiri. Terus peserta didik melakukan tanggapan, ini sudah melalui communication. Terus di sini juga ada kegiatan, mengamati dan memahami, itu termasuk ke dalam literasi terhadap tayangan PPT yang saya tayangkan. Ini termasuk terintegrasi dan kepada ICT. Terus bersama-sama guru dan peserta didik mengkondisikan kelompok, itu termasuk ke dalam collaboration. Di Sintak yang kedua, mengorganisasikan, di sini ada poin literasi, critical thinking, communication, and collaboration. Di sini yang pertama, peserta didik dan kelompok khususnya memahami, terus di sini melakukan tanya jawab, ini termasuk ke dalam communication. Peserta didik dan kelompok melakukan eksplorasi, terus mereka boleh membrowsing via internet secara online, dan ini sudah menggunakan gawai dan jaringan internet mereka, dan ini sudah terintegrasi dengan ICT. Selanjutnya, di Sintak yang ketiga, itu ada poin literasi, critical thinking, and collaboration. Di
aktivitas pertama itu ada menganalisis, di aktivitas kedua melakukan eksplorasi menganalisis, termasuk ke dalam C4, HOTS, dan ini memanfaatkan gawai lagi, dan ini sudah terintegrasi dengan TPACK, dan kegiatan ketiga melakukan diskusi dan menganalisis. Di sintak yang keempat ada literasi, critical thinking, collaboration, and creativity. Aktivitas pertama di sini ada diskusi dan membimbing guru, termasuk ke dalam collaboration dan melakukan diskusi, menganalisis, dan ini termasuk ke dalam penyelesaian LKPD. Di sini dibutuhkan critical thinking, literasi, dan creativity. Di kegiatan penutup, saya menggunakan refleksi, menggunakan barcode Google Form, dan di sini terintegrasi ICT dan TPACK. Saya melakukan umpan balik, di sini ada communication, terus ada melakukan kesimpulan, dan setelah itu saya merencanakan kegiatan pertemuan selanjutnya, bahwa ada pembelajaran yang lebih menarik di minggu yang akan datang, yaitu tipe make a match yang menarik. Setelah itu kami menutup kegiatan dengan mengucapkan hamdalah, dan ini termasuk ke dalam PPK religius. Ini untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, kami sama, hanya melanjutkan sintak PBL yang kelima, dan setelah itu kami melakukan permainan model make match itu sendiri, seperti itu. Bapak Ibu, ini sudah terkonfirmasi oleh kepala sekolah saya, dan di sini saya melakukan indikator sikap spiritual, rubrik penilaiannya, terus saya juga ada rubrik penilaian sikapnya. Terus saya melakukan instrumen penilaian keterampilan juga, dan ini ada rubriknya juga. Saya menggunakan skala Likert. Setelah itu penilaian pengetahuan. Setelah penilaian pengetahuan, dan ini nilai pengetahuannya, saya menggunakan KD 3.3 kelas 10, ini materinya, dan ini indikator pencapaiannya. Level kognitifnya saya sampai C4, dan ini bentuk soalnya melalui LKPD dengan pedoman perskoran, nilai skor dikali 100 dibagi skor tertinggi, dan ini intervalnya, dan ini kualitatifnya sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Dan sini saya melakukan pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan. Dan ini ada media pembelajaran yang saya tampilkan. Setelah itu, setelah media, saya membuat sumber belajarnya atau bahan ajar terkait materi yang saya resume terkait lembaga-lembaga negara untuk mempermudah peserta didik. Setelah itu saya membuat LKPD. LKPD ini terbagi menjadi dua, untuk pertemuan pertama dan untuk pertemuan yang kedua. Kalau pertemuan pertama ini LKPD biasa untuk mengukur sejauh mana anak-anak sudah paham, dan di sini ada sedikit permainan juga dengan menyusun teka-teki seperti ini. Terus kalau di yang kedua ini sudah ke dalam LKPD make match itu sendiri, dan ini soalnya saya ambil pada ranah C4 mayoritas. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linda. Saya berikan kesempatan kepada Pak Budiono untuk menanyakan terkait dengan RPP yang sudah dipaparkan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Ani, terima kasih Bu Linda yang sudah menyampaikan RPP. Saya ingin tahu ya, bagaimana Bu Linda, bagaimana dalam mengidentifikasi sampai ketemu akar masalah, kemudian menentukan solusinya. Dijelaskan aja. Okay.
Ya, baik Pak. Yang pertama itu saya dalam mengidentifikasi masalah, itu saya berangkat dari observasi awal. Jadi saya observasi awal, saya review lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap kelas, karena setiap kelas itu memiliki karakteristik yang berbeda, pasti juga memiliki masalah yang berbeda, seperti itu. Nah, dari observasi awal saya itu, akhirnya saya diskusi dengan teman sejawat saya, benar nggak sih terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini, apakah dialami oleh saya? Oh, ternyata setelah diskusi saya menemukan berbagai referensi berdasarkan observasi dan data yang saya lakukan analisis. Setelah itu saya mendapatkan penggolongan-penggolongan, yang pertama pedagogik, terus literasi, numerasi, terus HOTS, kurangnya pemahaman peserta didik, motivasi. Ada 6 penggolongan identifikasi masalah itu sudah terisi gitu dengan masalah-masalah yang berdasarkan observasi. Lalu kemudian saya melakukan wawancara juga terhadap peserta didik saya secara random. Kenapa sih terjadi masalah ini di kelas, dan itu mereka memberikan jawaban yang sangat variatif. Setelah itu juga saya konfirmasi lagi, kira-kira untuk masalah seperti ini tuh baiknya harus seperti apa, apakah benar terjadi masalah ini, terus saya melakukan solusi seperti ini. Dan itu saya melakukan wawancara bersama dosen saya, baik dari dosen UNY, Untirta, maupun rekan sejawat saya yang mengajar selaku dosen di fakultas itu sendiri, Pak. Terus setelah itu, setelah mengidentifikasi, maka data dan referensi yang saya dapatkan sudah cukup, saya melakukan eksplorasi penyebab masalah. Setelah mengeksplorasi penyebab masalah, saya melakukan kajian literatur dengan berbagai referensi atau teori, dan itu teori yang saya ambil itu up to date, kalau nggak salah 2017 ke atas, seperti itu Pak. Terus setelah mengeksplorasi, mencari kajian literatur juga, selanjutnya saya membuat benang merah dari hasil data yang saya terima dari wawancara, terus saya elaborasikan dengan kajian teori. Setelah itu baru saya bisa menentukan penyebab masalah. Oh, ternyata ini loh penyebabnya dan ini harus yang saya selesaikan. Nah, setelah itu saya memplotkan dari 6 plot masalah yang tadinya saya ambil di identifikasi masalah, hingga akhirnya saya kemas menjadi ringkas, yaitu 4 masalah yang terpilih yang harus saya selesaikan. Setelah dari 4 masalah yang saya pilih dan saya harus selesaikan, itu saya mengeksplorasi alternatif solusinya. Dan itu saya melakukan wawancara kembali untuk meyakinkan bahwa solusi yang saya angkat ini adalah solusi terbaik dan yang tepat untuk saya implementasikan di anak-anak. Lalu setelah itu saya baru bisa menentukan solusi itu sendiri, Pak. Iya. Coba berikan contoh salah satu masalah aja yang karena diidentifikasi ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Coba salah satu saja diuraikan, dijelaskan sampai ketemu akar masalah, kemudian solusinya begini gitu. Oh iya, kebetulan Pak, rencana aksi saya yang keempat ini adalah saya ngambil dari akar penyebab masalah itu rendahnya motivasi belajar siswa. Mohon maaf, masalahnya adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik. Setelah itu saya mencari akar penyebab masalahnya apa. Oh, ternyata kurangnya pemanfaatan ICT dalam pembelajaran atau dalam proses KBM itu sendiri, hingga akhirnya saya mencari kajian literatur, mencari sumber yang lain, wawancara, dan itu merujuk kepada di antara PBL dan PJBL. Ini PBL juga menarik untuk diterapkan di dalam permasalahan ini, hingga akhirnya saya mengambil model PBL dan mengembangkan model PBL ini dengan match gitu, dan hingga akhirnya banyak permainan yang saya terapkan di dalam rencana aksi yang keempat ini. Seperti itu, Pak. Oke. Tadi di dalam tes saya lihat tes tulisnya ya, pilihan ganda ya, instrumen penilaian dalam bentuk tes pilihan ganda ABCD gitu ya. Oh iya, Ya. di sini variatif Pak, di LKPD-nya. Ada nggak soal uraian? Saya tanya, ada nggak soal uraian? Ada Pak, soal uraian ini di LKPD yang kedua Pak. Sebentar Pak, saya akan tunjukkan.
Jadi LKPD-nya karena ini 2 pertemuan, jadi saya bikin 2, Pak. Iya. Eh, Baik, cukup. Ya, udah cukup. SMA Iya, Negeri 3 Tangerang ya. Oke. ya SMA 3 Kabupaten Tangerang, Pak. Cukup Bu Ani. Ya, Terima kasih Pak Mbak Putih. Linda. Sudah tahu Pak ya lokasinya? Udah tahu, sering lewat sana saya dulu. Tahun berapa? Mungkin sekarang sudah luar biasa nih kemajuannya. Oh iya, sudah tambah macet aja Tangerang itu. Ya, Tahun 2000-an saya di Ya, Bu Linda, ya Bu. terkait dengan perangkat pembelajaran yang sudah dipaparkan tadi, bagaimana Bu Linda membuat apa istilahnya variasi atau mengintegrasikan TPACK dalam proses pembelajaran? Yang pertama saya menggunakan YouTube, yang kedua saya menggunakan PowerPoint, dan yang ketiga kan RPP saya itu banyak gambar-gambar ya. Jadi saya menggunakan Pinterest, terus saya menggunakan Canva. Jadi saya benar-benar sebelum saya mengimplementasikan ke anak-anak, saya buat dulu nih perangkat pembelajarannya yang terintegrasi dengan TPACK hingga saya tuh bisa gitu. Ketika saya menerapkan, oh ini loh nak, ketika ibu bisa, kamu juga bisa gitu. Jadi PowerPoint itu adalah bagian dari bagaimana saya mengintegrasikan pembelajaran dengan TPACK itu sendiri, Bu. Jadi video juga Berupa apa saja, Bu? Tadi ada video, video, PPT, ada permainan EduSandi, terus ada Google Form, seperti itu, Bu. Ini untuk menyelesaikan akar masalah apa, Bu? Materi ini, Bu? Belum optimalnya penerapan ICT dalam pembelajaran, Bu. Ini merasa bahwa sebelumnya memang belum memberdayakan ICT ya, belum memberdayakan belum ada TPACK-nya ya, Bu ya. Sebelumnya Sudah, dengan tapi hanya sekedar PPT, udah gitu, Bu. Awalnya cuma PPT doang gitu, jadi tidak ada variatif yang lain gitu. Jadi anak-anak juga hanya sekedar menikmati tanpa mereka membuat dengan TPACK itu sendiri gitu. harapan Ibu apa dengan menggunakan pembelajaran inovatif yang kemudian mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran ini, Bu? Harapannya sih PPKN tidak dipandang sebelah mata lagi. Enggak, di siswa-siswanya nanti. Untuk Oh, di siswa-siswanya nanti siswa-siswanya pada itu saat ini diterapkan harapannya itu apa? mereka bisa ini Bu, ada terangkum di tujuan pembelajaran. Mereka mahir dalam pembuatan TPACK itu sendiri, terus mereka bisa menjelaskan. Mahir dalam pembuatan TPACK, diminta untuk membuat apa, Bu? Mohon maaf Bu, kalau di sini mereka tidak membuat, tapi kayak mahir menggunakan gitu. Karena kan nanti EduSandi itu saya terintegrasi dengan TPACK. Soal-soal yang akan mereka buat, jadi mereka itu ibaratnya enggak apa ya, gaptek gitu. Jadi saya udah pernah main di aplikasi ini, saya udah pernah ngisi Google Form seperti ini gitu. Jadi mereka benar-benar sudah bukan hal yang asing gitu. Jadi udah hal yang biasa itu mereka lakukan seperti itu. Itu untuk EduSandi itu teknisnya itu nanti gimana, Bu? Apa sejenis quizzes seperti itu atau mungkin sejenis Canva juga? Jadi itu platform atau mungkin aplikasi saja, Bu? Aplikasi ya. Dan itu gratis dari fasilitas Google gitu ya. Iya, jadi aplikasi sama halnya kayak Quizzes Bu. Jadi nanti masuk dulu, jadi nanti saya operasikan, nanti anak-anak tinggal main dan ada batas waktunya juga. Gitu. Kemudian itu tadi saya melihat ada teknik penilaian dengan menggunakan make match ya. Teknik penilaiannya tadi. Iya. Nah itu gimana Bu untuk proses pelaksanaannya itu? Nah ini ya Bu ya.
Jadi di LKPD ini anak-anak itu setelah bermain di pertemuan pertama, ini kita kalau pertemuan pertama itu menggunakan EduSandi, tapi kalau di pertemuan kedua ini langsung ke dalam match itu sendiri. Jadi si anak dibuat kelompok terdiri dari 4 orang. Setelah itu nanti saya buat kartu, ada kartu soal, ada kartu jawaban. Nah, kartu soal dan kartu jawaban itu jadi di random gitu Bu, di random Ini ketika beda dengan yang pemanfaatan ICT yang EduSandi tadi ya? Beda, Iya, sudah beda beda. lagi. Kalau Jadi ini ini untuk sudah penilaian apa? Untuk yang menggunakan EduSandi tadi untuk penilaian apa, Bu? kalau untuk EduSandi itu penilaian di kognitif. Kognitif. Terus kalau yang ini Kalau yang ini ada psikomotorik atau di keterampilan. keterampilan. Iya, Oke. di keterampilan. Ya, karena jangan juga siswa itu terlalu banyak beban untuk apa? Melakukan atau diberi itu apa? Evaluasi yang tanpa ada tujuan yang jelas. Kasihan juga kan nanti siswanya Iya. terlalu banyak ditanya-tanya tapi nggak jelas ini kemana. Jadi ada penilaian-penilaian. Kalau yang sikap sosial, sikap spiritual itu kan pengamatan dengan menggunakan jurnal itu ya. Yang terpenting adalah kalau di keterampilan memang dibutuhkan karena itu yang sebagai salah satu apa alat yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perubahan siswa tatkala Bu Linda melakukan pembelajaran inovatif ini. Salah Iya. satu alat barometernya itu adalah di keterampilan ini, ya. Jadi nanti mereka semakin aktif, semakin kreatif, semakin ada inovatif, kerjasama meningkat, individualismenya turun, kemampuan bekerja sama itu semua muncul di keterampilan ini. Ya, sudah sangat bagus sekali Bu Linda RPP-nya yang ditampilkan hari ini. Mudah-mudahan yang di aksi 1, 2, 3 kemarin juga seperti itu karena saya setiap kali melihat dan menilai perangkat pembelajaran Bu Linda itu sangat lengkap dan bagus. Mudah-mudahan ini nanti tatkala diterapkan pada saat praktek mengajar itu sudah minim kendala karena semuanya sudah dianalisis di kayak penentuan terakhir kemarin rencana evaluasi dan lain-lain. Semangat Bu Linda, siswanya nanti juga semakin antusias untuk mengikuti pembelajaran ini. Amin. Sukses ya Bu. Amin. Bisa keluar dari room Bu Linda, bisa dia. Ya, terima kasih Ani, terima kasih. Ya, sama-sama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Di.